Nah, kalau melihat dari berita ini ya, Surya Paloh itu menurut saya tidak mengerti betul ya apa arti revolusi mental ya yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini bahkan ada berita dari Kompas TV, Nasdem sesalkan sikap pemerintah pertajam perbedaan. Surya Paloh, apa artinya revolusi mental Jokowi? Padahal di sini yang memulai itu siapa sih? Yaitu yang jelas-jelas antitesa dari Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba dideklarasikan oleh Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, siapa yang memulai? Walaupun Presiden Joko Widodo sih tetap tidak mereshuffle, yaitu menteri-menteri dari Nasdem. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa. Bisa jadi presiden-presiden yang lain ketika ada partai dari koalisi pemerintahan yang tiba-tiba mendeklarasikan presiden, padahal masih di dalam koalisi sudah mendeklarasikan yang notabene itu kebijakannya sangat berbeda jauh dengan Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba dideklarasikan menjadi capres. Siapa yang memulai dulu? Menurut saya ya Pak Surya Paloh. Apalagi sampai detik ini juga masih ada di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo pun sampai hari ini juga fine-fine saja, tidak melarang Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies, tidak melarang apapun. Bahkan menteri-menteri dari Nasdem juga sampai saat ini juga masih menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju Jilid 2 Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya inilah yang benar-benar revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Benar-benar revolusi mental. Tetapi Pak Surya Paloh di sini tidak mengetahui atau pura-pura linglung ya. Nah, bahkan di sini juga ditanggapi oleh Yusuf Dumdum. Om Bewo jangan dibolak-balik faktanya. Kelompok intoleran, radikalis, teroris dan bandit-bandit bersorban itu afiliasinya kemana? Kemarin Pilkada DKI 2017 yang sudah jelas. Bahkan karyawan Anda menjadi korban persekusi oleh mereka. Jangan belaga tidak tahu. Nah, ini juga sambil menyertakan sebuah artikel berita dari Kompas TV, Nasdem sesalkan sikap pemerintah pertajam perbedaan. Padahal yang pertajam perbedaan mulai awal itu ya Pak Surya Paloh. Menurut saya loh, kemungkinan jika tidak mengusung Anies Baswedan sebagai capres itu karena juga masih berada di koalisi pemerintahan. Jadi Presiden Joko Widodo sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai demokrasi. Terbukti sampai saat ini, sampai detik ini, menteri-menteri dari Nasdem tidak terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Jadi di sini dengan statement ini menurut saya yang mempertajam perbedaan ya Pak Surya Paloh sendiri dengan mengusung Anies Baswedan dan statement di sini. Tetapi di sini ya seperti pada Pilkada 2017 yang lalu dibolak-balik. Ya apa boleh buat, apalagi juga hasil survei Anies Baswedan ya lempeng-lempeng segitu saja. Bahkan semakin merosot, tidak ada hasil signifikan lah. Walaupun sudah safari politik kemana-mana, menggunakan jet pribadi, dan bahkan juga sudah mengeluarkan uang untuk hadiah door prize dan lain sebagainya. Tetapi juga dalam hasil survei di 10 hasil survei tidak ada satupun yang memenangkan Anies Baswedan pada waktu kemarin. Nah, ini akhirnya bisa jadi ya. Di sini Pak Surya Paloh frustasi ya. Akhirnya ada statement seperti ini. Mempertajam perbedaan. Kemungkinan sudah capek ya mendukung Anies terus, tetapi kok tidak ada tingkat kemajuan yang signifikan lah dari deklarasi Anies Baswedan. Dan bisa jadi dalam survei Nasdem juga lempeng-lempeng segitu saja, yaitu tingkat elektabilitas dari Partai Nasdem ya lempeng-lempeng segitu saja. Nah, di sini bahkan ada yaitu saat Surya Paloh, JK dan Anies minta Jokowi netral dan negara tak intervensi Pilpres 2024. Apakah ini bentuk kepanikan? Karena mereka sadar Jokowi kingmaker yang dicintai rakyat Indonesia. Bisa jadi yaitu dari sini ada kepanikan, apalagi juga ditambah dari Yusuf Kalla yang notabene pada 2017 yang lalu pada Pilkada 2017 juga mendukung Anies Baswedan dan pada Pilpres 2024 juga mendukung Anies Baswedan. Apakah ini termasuk bentuk kepanikan ya? Apalagi ditambah tingkat kepuasan masyarakat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu meningkat dari yang sebelumnya 78%, sekarang naik 82%. Ini kemungkinan ya yang
menjadi kepanikan karena dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang mencapai 82% ini. Jadi ini sungguh telak sekali jika Presiden Joko Widodo mendukung salah satu capres, salah satu cawapres pada pemilihan 2024 nanti. Itu pasti juga akan suara Presiden Joko Widodo akan ke capres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah pasti. Kalau dilihat juga siapa yang mengintervensi Pilpres 2024, tidak ada lah. Apalagi Presiden Joko Widodo juga bukan ketua umum parpol. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali itu diserahkan semuanya kepada ketua umum parpol masing-masing. Dan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi apapun di sini. Ya, cuma kalau sowan pada waktu itu yang mengumpulkan 6 parpol, yaitu untuk bicara tentang ekonomi ke depan, tentang perjalanan ekonomi ke depan. Jadi menurut Presiden Joko Widodo tidak ngomongin tentang hal-hal politik pada Pilpres 2024. Nah, ini bahkan juga dikomentari Ocong Boy. Mulai deh playing victim karena bayangan kekalahan sudah di depan mata. Dan Bohir juga sudah mulai menghindar ngelihat posisi baca pres terus melorot di angka 3. Kasian leh. Bahkan tidak hanya itu saja, siapapun juga tahu Wan Yaman itu bapak politik identitas. Kenapa tetap nekat diusung juga? Sekarang penyesalan itu jangan dilempar ke Ahok dong. Surya Paloh akui berat hilangkan cap politik identitas pada Anies Baswedan. Memang sih kalau kita flashback pada tahun 2017 itu sungguh pilkada yang sangat brutal sekali. Saya sangat tidak bisa menghilangkan lah pada pilkada 2017 yang lalu. Semoga saja pada Pilpres 2024 tidak terulang lagi, yaitu kampanye-kampanye yang seperti itu. Menurut saya sudah kampanye hitam. Kalau yang ada lebih hitam lagi kemungkinan ya itu ya. Menurut saya sungguh sangat brutal sekali pilkada 2017 yang lalu. Maka memang sangat susah sekali untuk menghilangkan cap politik identitas dari Anies Baswedan. Apalagi rekam jejaknya pada pilkada 2017, Anda bisa melihatnya sendirilah. Browsing-browsing di Google atau apapun, itu pasti akan sangat mudah sekali menemukan rekam jejak pilkada 2017 yang lalu. Jadi kemungkinan saat ini Pak Surya Paloh menyesal ya telah memilih Anies. Ya, siapa tahu dengan statement ini Pak Surya menyesal. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku berat untuk menghilangkan cap dari politik identitas yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai Pilkada DKI 2017 silam. Berat iya untuk menghilangkan, tapi hilang insya Allah bisa, kata Paloh saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV di Nasdem Tower pada Jumat 5 Mei. Meski demikian, Paloh meyakini cap politik identitas yang melekat pada Anies berlahan luntur. Menurutnya, rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta tak ada gejolak soal isu politik identitas. Referensi dirinya dalam jalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta berikan confident diri saya, ujarnya. Di sisi lain, Paloh berupaya agar para pendukung Anies tak mengusung politik identitas dalam Pilpres 2024. Ia pun juga menyindir pihak-pihak yang selama ini kerap menyindir pencalonan Anies. Baginya, toleransi merupakan muara dari sikap nasionalisme. Itu toleransi sejati, bukan berhenti pada hujatan. Bagaimana kita membangun bangsa ini? Kita mau bangun politik kita, kesadaran lebih sehat, demokrasi lebih sehat, ujarnya. Cap politik identitas melekat pada Anies selama gelaran Pilkada DKI 2017. Anies saat itu maju bersama Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan juga PKS. Pasangan Anies Sandi juga mendapat dukungan dari kelompok Islam politik seperti FPI di bawah komando Rizik Syihab. Para pendukung Anies ini kerap
menyerang lawan Anies Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan narasi SARA. Namun, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy menilai penggunaan narasi bernuansa agama untuk berpolitik di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 berawal dari ulah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bukan Anies. Ia pun membantah Anies mengeluarkan narasi politik identitas ketika berlaga di Pilkada DKI Jakarta yang selama ini kerap dituduhkannya. Mari kita lihat dari awal sampai akhir. Nggak ada narasi-narasi misalnya Anies itu narasi keagamaan kaitannya dengan Jakarta ini. Sebelumnya maaf ya, ini kan sebetulnya bermula dari Ahok, ujar Gus Coy dalam diskusi politik yang digelar di Kopi Politik Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Januari yang lalu. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan sikap di pemerintahan yang mempertajam perbedaan pandangan. Padahal sedari awal Partai Nasdem merupakan partai yang mendukung Presiden Joko Widodo mulai dari Pilpres 2014. Namun, setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024, Nasdem seolah ditinggalkan. Menurut Surya Paloh, progres Indonesia ke depan adalah pembangunan yang berjalan secara terus-menerus, berkesinambungan, termasuk revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo. Apa arti revolusi mental yang dikatakan Jokowi? Kan membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita, ujar Surya Paloh dalam wawancara eksklusif di program Niluh Kompas TV pada Senin 8 Mei 2023. Surya Paloh mengakui tidak mudah menjalankan suatu rencana dan niat baik, namun hal tersebut disebutnya merupakan sebuah tantangan dan menjadi pilihan utama. Menurutnya, pilihan yang saat ini dijalankan Nasdem juga mulai diganggu karena dinilai berharga. Saya nggak ada harganya. Untuk apa diganggu? Karena kekhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya value, tidak punya nilai, siapa yang mau datang? Ujar Surya Paloh. Lebih lanjut, Surya Paloh memastikan koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS tetap solid mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024 mendatang. Ia juga tidak ambil pusing jika hanya 3 partai yang konsisten mengantarkan Anies ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mendaftarkan diri sebagai capres 2024. Kalau ditanya pendapat saya, kalau bertambah tentu kita syukuri, kalau tidak ya nggak masalah. Batas parliamentary threshold dan presidential threshold telah kita penuhi. Kita jalan saja, ujar Surya Paloh. Menambah koalisi bagus, kalau ada yang berpindah itu sesuatu yang harus kita hadapi, imbuhnya lagi. Surya Paloh juga menegaskan, salah satu misi besar Nasdem di Pilpres 2024 adalah menyatukan masyarakat, bukan untuk memecah belah. Ia juga meyakini di tengah perbedaan dalam politik, keutuhan Indonesia harus tetap dijaga demi kepentingan nasional, bukan kepentingan partai. Di tengah, kita harus tidak mempercayai satu sama lain, bahkan niat baik pun sudah tidak kita yakini. Saya hanya ingin mengharapkan dan mengajak kita semua, jangan pernah menyerah, ujar Surya Paloh. Bahkan diketahui musyawarah relawan Jokowi
menetapkan 3 nama presiden dan 4 bakal calon wakil presiden 2024. Nama-nama itu bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pengarah Musra Relawan Jokowi Andi Gani Nena mengklaim nama-nama tersebut hasil menjaring aspirasi masyarakat di berbagai daerah sejak tahun lalu. Yang masuk capres itu baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, ujar Andi di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 8 April. Terkait baca pres, kata Andi, ada nama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Muldoko, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid. Semua nama ini nanti diputuskan Jokowi, kami hanya menyerahkan. Terserah Presiden. Keempat ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, terjemahkan sendiri, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Musra Relawan Jokowi Panel Barus mengatakan tak ada peningkat dari nama-nama itu. Pihaknya hanya memberi nama-nama itu kepada Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada hasil akhir nilainya sekian-sekian. Itu semua kita bungkus dan diserahkan ke Jokowi. Karena nama itu faktual, adalah hasil yang kami potret dari hasil musra, tapi enggak kami peringkatkan, ujarnya. Panel menyerahkan semuanya kepada Jokowi untuk memilih capres dan cawapres yang bakal didukung relawan pada Pilpres 2024. Pak Jokowi yang tahu dan baca, nanti terserah beliau, ujarnya. Tak ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam daftar nama capres hasil musra relawan Jokowi. Sejauh ini sudah ada 3 nama yang bakal maju sebagai capres 2024. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Ganjar telah resmi diusung PDIP dan P3, sementara Anies didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Ia menggagas koalisi perubahan untuk persatuan. Sementara Prabowo baru diusung oleh Partai Gerindra. Gerindra telah membangun koalisi bersama juga PKB. Namun, Gerindra PKB belum mengumumkan secara resmi capres yang diusung pada Pilpres 2024. Terkait cawapres, kata Andi, ada nama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Muldoko, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Arsyad Rashid. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Musra Relawan Presiden Joko Widodo Panel Barus mengatakan tak ada peringkat dari nama-nama tersebut. Pihaknya hanya memberikan nama-nama itu kepada Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada hasil akhir nilainya sekian-sekian. Itu semuanya kita bungkus dan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Karena nama itu adalah faktual, adalah hasil yang kami potret dari hasil musra, tapi enggak kami memberikan peringkat, tegasnya.